Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Semoga niat baik kita dari rumah kita masing-masing, nawaitu lillah, karena Allah, melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini, semoga dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah, yang senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai kendaraan bagi kita semua untuk keselamatan dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga semuanya yang hadir ini mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu kita bersyukur, bapak. Sangat tidak terasa seminggu rasanya baru kemarin kita malam Rabu malam Selasa, asa baru kemarin tahu-tahu udah nyampe lagi malam Rabu atau Selasa malam. Ini nggak tahu, memang disingkat oleh Allah, nggak tahu kita saking betahnya di dunia sehingga tidak terasa perputaran waktu dan pergantian hari gitu ya. Subhanallah. Kemarin coba ibu ini fil barakah saja kita surah Al-Fatihah dari Ihdinas Siratal Mustaqim, kita bareng-bareng baca sampai waladhdallin. Dari ihdina, baca ta'ud dulu, baca bismillah dulu ya. Ayo. A'udzu bismillah. Dari ihdinas siratal ladzina
jalannya orang-orang yang mendapat atau yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ya, satu kali lagi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Ya, gitu. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ya. Ini walaupun sudah tahu fil barkah, saya pernah mengikuti pengajian, Bu. Pesertanya ulama, kiai, ya. Itu diselenggarakan setiap hari Rabu di pagi hari, yaitu di Cianjur, Gentur. Kalau dulu namanya suka dipanggil Aang Baden. Saya merasakan kagum gitu ya. Pesertanya kiai, jamaahnya juga yang punya pesantren. Tapi pas pengajian ini dari awal apa? Dari awal ini, sebelum dijabarkan maksud dan tujuan ayatnya ini, dari awal aja kayaknya bil barkah. Dari awal apa? Dari awal aja. Sampai-sampai ada istilahnya perlu diejah-ejah dulu gitu kan. Kan kalau dulu kan kita ngejah ya Bu ya. Ya. Seperti ghairi itu ghin, iya, mati, jabar, goi. Ya, goi. Ro, lam, mati, jer, real. Jadi goi real. Saya pernah sering gitu. Sampai-sampainya seorang ulama itu apik gitu ya Pak, apik gitu. Padahal peserta itu jamaahnya itu ulama, kiai semuanya. Tapi ngajar tafsirnya itu dari awal. Awalnya itu terus tajwidnya, terus makhrijul hurufnya, terus artinya, sampai ke bagaimana tujuan ayat yang dibahas ini. Fil barkah, tabaruk ya. Jadi ghairil maghdubi, seperti kemarin kan ghairi ini tabaruk, ghairi ini yang disebut dengan ghai. Apa ghai teh? Tajwidna teh mad lain ya, mad lain. Artinya mad itu apa? Panjang. Len apa? Lunak ya, lunak atau lembut. Itunya. Jadi mad panjang, len lunak atau lembut. Jadi enggak keras itunya. Jadi ghai gitu kan, ke bawah ghai gitu kan, ghai. Terus ada di depan iya itu ada ro ya. Ro itu, ro apa itu disebutnya? Mungkin Bapak ini tabaruk aja ya sebelum artinya. Ro-nya ro apa, Ibu? Ro teh kan ada dua. Ada ro tafhim, ada ro tarkik. Nah, ari ro tafhim itu adalah ro yang tebal. Jadi ketika kita membacanya harus tebal.
jangan bir, ya, guru bir gitu kan, bir. Itu rotafhim, tebal. Yang kedua ada tarkik. Tarkik itu adalah tipis. Tipis itu harus bir. Jadi dikit gitu ya, ada getaran ro tapi sedikit, itu tarkik. Nah, seperti di sini ghairil, dikit, jangan goiril, jadi terlalu tebal gitu ya. Jadi jangan semuanya tebal-tebal ya. Jadi dengar aja, ahli-ahli qiraat itu membaca huruf-huruf itu hijaiyah itu ada tebal dan ada yang tipis, tidak semuanya tebal. Jadi ada tafhimnya, ada tarkiknya. Ghairil mag. Terus ada alif lamnya, alif lam apa kemarin itu? Alif lam komariyah. Jadi harus jelas ghairil mag itu mal ya. Suka ke mal. Nah, du-nya mantobi'i. Itu ingat tabaruk aja, mantobi'i artinya mad panjang. Tobi'i itu apa? Tobi'i itu apa? Watak ya. Jadi watak tobi itu mempunyai watak. Jadi mad tobi itu mempunyai karakter yang tersendiri gitu kan. Jadi mad panjang tobi'i watak. Mad tobi itu bisa panjang berapa harkat? 2 harkat. Hurufnya ada berapa? 3. 1 2 3 iya, dikumpulkan dalam kata awi. Jadi itu mantobi berapa harkat? 2 harkat ya. Ahli qiraat 1 harkat itu 1 ketukan, gitu kan? Jadi 2 harkat itu 2 ketukan. Jadi kita jangan terlalu panjang, jangan terlalu pondok. Jadi itu mempunyai watak, itu harus 2 harokat. Alaihim walau bolin. Nah, itu ada alis di atas ditekan, itu disebutnya apa? Cik. Walau bol panjang ditekan. Jadi panjang dulu, dimusakolkan, dimusakol. Mad lazim musakol kilmi ya. Jadi ya kilmi. Jadi mad panjang lazim itu wajib, musakol itu diberatkan, ditekan, diberat. Ya makanya enggak walau dolin enggak gitu kan? Walau dolin enggak. Jadi ada musakolnya, dipanjangkan kemudian ditekan itu. Jadi walau nah itu ya. Jadi itu biar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling fasihat itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai diputar harusnya itu lidah baru keluar muncrat itu uninya do itu ya, walau bolin itu kan, tulinnya di ujungnya ada mad aridli sukun. Nah itu kita membahas itu juga, insya Allah dapat pahala Pak ya, insya Allah dapat pahala. Kan kita mah lagi cari pahala Pak lagi cari apa? Pahala Pak ya, cari pahala kita teh. Kenapa? Karena kita mah istilahnya kalau ilmu insya Allah Bapak sudah pada tahu, tapi kita kalau pahala kita fakir ya, butuh rahmat Allah, butuh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini harus rajin lah gitu, tabarukan. Ghairil maghdubi alaihim. Ini Pak lanjutnya dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim ya. Dari doa kita ya, doa kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkan ke jalan yang lurus ya. Ya Allah bimbinglah kami, ya Allah tuntunlah kami, ya Allah bawalah kami, gitu kan? Kemana? Ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus atau jalan yang mana? Jalan yang akan membawa kepada Allah dan Rasulnya.
jalan yang akan menyelamatkan kita semua. Itu yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang dianugerahi apa? Nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang dianugerahi nikmat itu? Yaitu pertama para nabi, para rasul, para aulia, syuhada, solihin, itu kan, mukminin. Itu semuanya adalah orang-orang yang sudah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ghairil maghdubi alaihim, bukan ghairi teh bukan jalan, maghdubi mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai itu? Yang dimurkai itu adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat gitu. Jadi di sini akan berbicara, pertama berbicara maghdub, yang kedua berbicara dhalun. Maghdub itu artinya orang yang dibenci oleh Allah, orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang tidak disukai oleh Allah? Siapa orang yang dibenci oleh Allah? Yaitu orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak pernah melaksanakan kebenaran itu. Ya, satunya. Jadi orang-orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah itu orang yang tahu kebenaran malah menjauh, tidak melaksanakan kebenaran. Tahu bahwa ini benar tapi tidak pernah melaksanakan. Tahu bahwa ini hak, ya, hak benar, tidak pernah melaksanakan hak ini, bahkan menjauh dari kebenaran, menjauh dari yang hak, ngambil yang batil, ngambil yang tidak benar. Itulah orang-orang maghdub. Dalam ahli tafsir disebutkan sepertikan tingkahnya atau halnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu saat itu tahu kebenaran tapi mereka tidak pernah melaksanakan kebenaran. Tahu bahwa ini yang harus yang harus dilakukan oleh mereka, tapi mereka tidak pernah melakukan. Nah, ini orang-orang Yahudi dan semisalnya dan sepertinya, sebangsanya, termasuk mungkin siapapun, ya, di antara kita. Kalau seandainya kita tahu urusan kebenaran, tahu urusan hak, tahu bahwa ini perintah Allah, kita akan malah menjauh dari perintah Allah. Ini termasuk orang yang maghdub. Orang yang maghdub itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, Pak. Kalau kita ini termasuk orang yang mengikuti orang yang maghdub, naudzubillah. Apalagi kita termasuk orang yang maghdub, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertikan halnya orang-orang Yahudi. Di situ disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Wa ghadiballahu, Allah itu marah, Allah itu murka kepada mereka-mereka yang tahu tapi tidak pernah melaksanakan. Jadi ilmunya punya, ya, ilmu punya tapi tidak pernah ilmunya diamalkan, gitu. Ya. Ilmunya masuk luar biasa, Ibu. Hadisnya hafal, Qur'annya bisa, tahu urusan sejarah ini dan itu, tapi mereka tidak pernah melakukan apa yang disampaikan oleh mereka. Ilmunya tahu, bisa ceramah, bisa nuntun orang, tapi dia ini hanya sekedar apa? Bicara saja. Nggak pernah ada apanya, ada samrohnya, ada buahnya, ada pelaksanaannya gitu. Nah, ini disebutnya orang-orang yang belum mendapatkan nikmat. Kalau orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang ketika diberikan ilmu oleh Allah lalu beramal, itu nikmat. Ilmu dengan amal. Kita tahu ilmunya sholat,
Nah, kita laksanakan sholatnya. Kita tahu ilmunya puasa, laksanakan puasanya. Kita tahu ilmunya kebenaran, kita laksanakan itu kebenaran. Itu adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu tanpa amal, ini bagaikan apa? Bagaikan sebuah pohon yang tidak punya apa? Tidak punya buah. Tidak punya buah, walaupun pohonnya itu tinggi, daunnya luar biasa, ya, hijau, rano dan sebagainya, indah, bahkan berbunga, tapi tidak ada buah. Itu kira-kira kita ini apa yang ditunggu oleh dari pohon itu? Kan buah. Umpama kita menanam pohon pisang, ya, pohon pisang. Itu pohon pisang ini yang kita tunggu apanya, Bu? Apa daunnya, apa tangkalnya? Buahnya, ya, buahnya. Kalau seandainya 2-3 tahun sampai 5 tahun ini tidak ada buahnya, ini kita apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada penembangan. Kenapa? Karena yang ditunggu bukan tinggi besarnya pohonnya, bukan bagus daunnya, tapi yang ditunggu adalah apa? Pisangnya, buahnya. Maka kita ini, ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya tidak termasuk maghdub, ya, orang yang dibenci, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu hal kebenaran, maka kita cepat untuk melakukan kebenaran itu. Jadi al-haqqu mir rabbikum, ari hak itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan ragu lagi. Ketika kita sudah menemukan bahwa ini benar, jangan banyak pikiran lagi. Apa kita laksanakan enggak? Laksanakan enggak? Enggak usah banyak pikiran. Kalau seandainya ini sudah jelas baik, sudah jelas benar, maka kita segera untuk melaksanakan. Soalnya tentang menjadikan maghdub, ya. Jadi orang yang maghdub itu orang yang jalannya mereka itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Walau dolin. Nah, ini orang dolun, orang yang sesat ini mah. Kalau orang yang sesat ini seperti orang-orang kafir Nasoro dan sebangsanya. Ini artinya bukan tidak tahu. Ada yang tahu, memang ada yang tahu tetapi dia itu sesat. Ada memang yang bodoh. Jadi kebodohannya, ketidaktahuannya, kejahilannya, maka dia itu sesat. Sesat melakukan sesuatu jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tidak mau, semakin tidak mengenal Allah, semakin tidak mengenal agama, semakin tidak mengenal Al-Quran. Ini sesat. Padahal dia itu kadang-kadang orang ada sekelompok yang tahu bahwa ini harus seperti ini, tetapi dia tidak mau mengarah ke sana. Ada juga orang yang betul-betul bego, betul-betul bodoh, betul-betul tidak tahu. Ini dolun, Pak. Dolun nih. Kalau orang yang maghdub, kalau orang yang maghdub ini kadang-kadang itu ruginya sendiri, Pak. Orang yang dimurkai, orang yang dibenci, orang yang dilaknat oleh Allah, ketika tidak melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang ruginya sendiri untuk sendiri. Tetapi bagi orang yang dolun, orang yang sesat, biasanya orang yang sesat itu ia dolun, ia mudilun. Ya, dia sesat, kadang-kadang dia juga menyesatkan orang lain. Ketika dia sesat itu ada yang ikut, ngekor dari belakang. Kata kita, yuk ikut saya aja. Nah, padahal dia itu sudah jauh dari Allah, sudah sesat ini. Ya dia sesat, ya dia menyesat. Banyak kan orang yang mengaku apa ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu sesat, ngajak orang lagi. Ada lagi orang yang mau diajaknya. Aneh aja. Ini Indonesia disebut dengan pasar itu serba laku. Serba laku, apapun yang ada di sini ini laku.
Ada orang yang mengaku Jibril, ada pengikutnya. Aneh, ada aja pengikutnya. Banyak lagi. Ya, Lia Eden itu. Ada yang mengaku Nabi, orang Ranca Ekek, tukang cukur, yaitu Mang Sayuti. Ya, Mang Sayuti ngaku Nabi loh. Ya kan? Ngaku Nabi. Nabi. Jadi bersaing Nabi Muhammad itu. Saya Nabi, penerus Nabi Muhammad. Nabi. Ini pengikutnya ada aja. Padahal dia itu tukang cukur, mantan pemain sepak bola lagi. Ngaku Nabi, ada aja yang ikutnya. Ya kan? Antara itu apa, Jawa, Sunda, Jasun itu ada lagi yang mengaku apa? Nabi, dia itu dapat wahyu dari Bogor. Orang lain pulang dari Bogor dapat talus. Dia itu bicara, saya dapat wahyu dari Bogor. Nanti mah umroh teh nggak usah ke tanah suci. Udah aja di sana, nanti akan disiapkan Ka'bah di Cililin. Daerah Cililin. Dulu gitunya, tapi nggak jadi sekarang itu. Nggak jadi, kaburu digebrag. Ini dulu ini, ada pengikutnya, banyak pengikutnya. Makanya dolun-dolun ini kan bukan jalannya mereka-mereka yang sesat yang kita ikuti ini. Bukan jalan orang yang menyesatkan yang kita cari ini. Karena orang yang sesat itu akan menyesatkan orang lain, Bu. Ya kan? Akan menyesatkan orang lain. Belajar agama gak tahu gimana, mungkin sendiri di tengah malam, mungkin datang setan ini, Bu, menggoda bahwa ini adalah wangsit Siliwangi, ya. Akhirnya dia itu mengaku apa? Mengaku sebagai syekh, mengaku sebagai wali dan lain sebagainya. Itu dia sesat dan dia menyesatkan, membawa umat bukan dengan Al-Quran, bukan dengan sunnah Rasul, membawa Al-Quran dengan akalnya sendiri. Sholatnya juga macam-macam, gini sholatnya juga. Sholat sih sholat, Pak, tapi sholatnya beda. Ya, jadi ajarannya beda lagi. Makanya ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita harus waspada, Pak. Apalagi sekarang ini, Pak, ya. Ada sistem sekarang ini Muslim cinta Yesus. Ada kan? Jadi seorang muslimah, ya, seorang muslimah penampilannya muslimah, pakai kerudung, ya, bagi-bagi poster. Ternyata di situ ada yang gini, ya, Muslim cinta Yesus, ya. Itu kan, itu kita harus waspada juga, itu kan, harus waspada juga. Karena kita bisa balik arah, Pak. Bisa balik arah. Banyak orang yang meninggalkan agama, menggadaikan agama, meninggalkan Quran, meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul. Kenapa? Pertama, ada yang karena jabatan, yang kedua karena harta, yang ketiga karena wanita. Ya, Pak, ya? Karena kita pengen jabatan, kita ini ridho meninggalkan kebenaran, ridho meninggalkan hidayah, ridho meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena kita pengen punya jabatan. Ada yang pengen punya harta, Pak, hanya dengan supermi saja iman kita sudah tergelincir. Hanya dengan uang 100.000 saja imannya seseorang bisa digadaikan, Mbak, Bu. Makanya ibu hadirin, orang itu biasanya ketika bapak-bapak berangkat Jumatan, ada sekelompok bapak-bapak yang tidak Jumatan, itu sasaran empuk, Pak, bagi orang yang dolun, bagi orang yang sesat ingin menyesatkan orang lain, bagi orang yang salah ingin menyalahkan orang lain, ya. Bagi orang yang sudah jauh dari Allah, pengen cari orang yang menjauhkan orang lain lagi. Datang kepada sekelompok orang yang tidak berangkat Jumat, Pak, lagi apa, Pak? Lagi begini aja. Kenapa, Bapak? Bapak Muslim? Muslim. Kenapa nggak Jumatan? Aduh, saya lagi susah. Kenapa Bapak nggak Jumatan? Aduh, saya lagi susah. Nah, ini
sasaran empuk bagi mereka nih. Sasaran empuk. Kenapa? Karena wah ini bahan dolun nih, bisa disesatkan nih. Bisa disesatkan orang ini, Pak. Gimana, Pak? Kalau seandainya Bapak ini lagi susah, kalau ada yang menolong Bapak ini, kesusahan Bapak, kira-kira Bapak mau nerima enggak? Ya alhamdulillah saya akan terima. Lantas Pak, kalau Bapak sudah ditolong ini, saya Bapak terima, terus Bapak akan gimana? Saya akan ikut aja kemauan orang yang menolong saya, kata si Bapak itu. Ada 5 orang lagi ngobrol-ngobrol, datang itu ternyata hanya diberi uang 100.000 dan supermi hanya 1 dus. 1 orang, 5 orang berarti 5 dus 500.000. Akhirnya minggu depan itu datang lagi. Nawarin apa? Ya nawarin lagi. Kalau seandainya Bapak pengen maju ekonomi, pengen tenang, pengen nyenang, pengen aman, Bapak ikut saya. Kemana gitu? Nah, pokoknya ikut saya aja. Buat apa Bapak ini? Apa istilahnya menunggu dan berpegang kepada sesuatu kalau seandainya ini hanya akan merugikan Bapak menjadikan fakir, menjadikan miskin. Kan dunia ini untuk kita semua katanya. Ini ada bocoran. Ternyata akhirnya si Bapak itu yang 5 orang itu hanya dengan uang segitu, hanya dengan superme itu tergelincirlah iman dan akidahnya digadaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu dol. Maka kalau kita ini imannya kurang kuat, keyakinannya kurang kuat, kita ini memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk ke jalan yang lurus dan benar. Jangan kami ya Allah bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang disesatkan atau yang sesat. Ini adalah merupakan doa ya, doa. Kita berarti supaya tidak terjerumus kepada maghdub dengan kepada dolun ya. Jadi jalannya orang yang dimurkai oleh Allah kita hindari, dan jalan orang yang sesat kita jauhi. Berarti caranya kita ini kalau kita tahu kebenaran, yuk kita laksanakan. Apa ya? Kalau tahu kita ilmunya, yuk kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita ketahui selama ini. Itu insya Allah tidak akan termasuk kepada maghdub, termasuk dibenci atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita supaya tidak termasuk orang-orang yang sesat atau yang menyesatkan atau yang disesatkan, kita juga berarti kita harus hati-hati, itu kan, harus hati-hati dengan kebodohan kita, dengan ketidaktahuan kita. Jadi sehingga kita akibatnya ketidaktahuan, akibatnya kebodohan kita, akibatnya kita tidak rajin baca-baca, tidak rajin hadir di majelis taklim, akhirnya kita menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya? Ketika kita bodoh, ketika kita tidak tahu apa-apa, maka kita mudah untuk dibujuk, untuk disesatkan, atau kita yang akan sesat sendiri karena kebodohan kita. Ya kan? Karena kebodohan kita. Banyak orang-orang yang bodoh akhirnya tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan yang harus ditempuh itu seperti apa dan kemana. Ini akibat apa? Akibat kebodohan. Waladhdallin. Setelah waladhdallin, kita ini disunahkan untuk membaca apa, Ibu? Yang seharusnya sama ada Robik Firli amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin itu ngaminin doa ya. Allahumma hdinas siratal mustaqim itu doa ya Bu ya. Jadi Allahumma hdina siratal mustaqim itu doa kan. Nah, kan cuman anak-anak supaya digituin ya Bu ya. Allahumma hdina siratal mustaqim.
Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Itu kan kita harus selalu dipanjatkan kepada Allah supaya kita mendapatkan petunjuk yang benar. Selanjutnya kita diawali ada surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Ya, Bu ya? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu hurufnya ada berapa? 1 2 3 4 ya. Jadi ini huruf Alif Lam Mim ini adalah ma'khudun min ismin min asmahi ta'ala. Jadi Alif Lam Mim ini termasuk salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengucapkan Alif Lam Mim wal muradu, yang dimaksud dengan Alif Lam Mim di sini, kebanyakan ahli tafsir ini tidak istilahnya hanya mengatakan demi surat Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, demi surat Alif Lam Mim, gitu ya. Ini surat Alif Lam Mim. Dalikal kitabu ari ieu kitab. Dalikal kitabu ari ieu kitab la raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya, hudan. Jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sini ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, yang dimaksud kitab ini adalah Al-Qur'anul Karim. Yang dimana Al-Qur'an ini adalah yang sangat luar biasa keagungannya dan keluar biasaannya. Ayatnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Ini adalah merupakan Al-Qur'an, kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Dalikal kitabu ari ieu kitab atau ari ieu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi ya. Jadi tidak ada ragu-ragu lagi, Ibu, hudan, bahwa Al-Qur'an ini menjadikan hudan. Apa hudan itu? Petunjuk, panah ya. Kita jangan ragu-ragu lagi bahwa Quran ini yang 6.666 ayat ini adalah sebagai hudan. Bagi siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ayat yang selanjutnya menjabarkan tanda orang yang bertakwa. Yang jelas Al-Quran ini adalah sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi seluruh mukmin. Hudal linnas. Ayat yang lain menyampaikan hudal linnas. Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, manusia siapa? Termasuk kita semua yang hadir. Kita sebagai manusia. Nah, kalau seandainya kita ini ingin sampai kepada Allah, ingin selamat di muka bumi ini, maka kita ini harus mempunyai hudan, harus mempunyai petunjuk, harus mempunyai pedoman, harus mempunyai ramu-ramu, supaya apa? Supaya kita sampai di tempat tujuan. Kenapa sampai di tempat tujuan? Karena kita ini semuanya nih, tanpa terkecuali ini, minallah, semuanya ini dari Allah, Pak. Ya, semuanya berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Menuju dan kemana kita bersama-sama? Minallah alallah, kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau seandainya kita tidak punya hudan, tidak punya petunjuk, tidak punya pedoman, sampai kapanpun kita ini tidak akan sampai kepada Allah.
Bahkan bisa kita sesat di perjalanan kalau seandainya tanpa petunjuk Allah. Ya. Jadi apapun kita umpamanya satu pabrik menciptakan suatu mobil, maka itu ada petunjuknya, ada bukunya. Supaya apa? Supaya mobil ini bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Dan bisa mobil ini bisa terawat karena apanya? Ada bukunya. Kalau seandainya mobilnya mereknya Toyota, bukunya aina merek apa? Iya, Honda, ini nggak akan benar nih, petunjuknya nggak akan benar. Ya, kita ini perlu petunjuk Allah. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, nih kalau kamu pengen selamat, pengen sampai kepada Allah dengan selamat tanpa ayat kekurangan sesuatu apapun, kamu harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu. Allah bikin manusia ini dengan petunjuknya sebagai hudan linnas, sebagai hudan lil muttaqin, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, ini sebagai petunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya Al-Qur'an ini bukan hanya kita dibaca saja, bukan hanya disimpan di lemari saja, bukan hanya dipegang dan dibawa ke sana ke sini, tetapi Al-Qur'an setelah kita baca, artikan, kemudian kita diamalkan. Insya Allah kita akan sampai kepada Allah dengan hanya mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Karena sudah waktunya adzan, mudah-mudahan ibu bapak semuanya kita ada manfaatnya Bu ya. Bisa masjid ini membawa, jadikan kendaraan bagi kita semua ya. Jadikan sebagai penyelamat kita semua, terutama jadikan berkah dalam kehidupan kita, berkah dalam keluarga kita. Insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.